Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kelompok dari matematika komputer di semester ini. Gitu. Jadi saya berniat untuk melakukan tugas kelompok yang mana tema dari tugas kelompok ini adalah graf. Seperti itu. Jadi karena kita sudah mulai membahas graf, saya ingin teman-teman membuat kelompok dengan nanti membahasnya adalah tentang teori graf. Ada beberapa ketentuan yang saya minta gitu ya. Jadi poin 1, kalian buat kelompok dengan jumlah anggota minimal 10 orang. Seperti itu. Nah, jadi disarankan untuk per kelas gitu ya. Tapi jika memang tidak memungkinkan, kalian boleh bergabung gitu ya dengan kelas lain di rombelnya gitu ya. Jadi kelasnya itu ada 4 ya, tapi rombelnya kan satu-satu gitu. Jadi mungkin misalkan SI01 gitu ya. Tentukan 10 orang masing-masing dahulu gitu ya. Nanti jika memang nanti ada yang lebih gitu ya, bisa digabungkan dengan kelas yang lain gitu ya di rombelnya. Nah, rombelnya itu kan kalau SI01 tuh ada SI01, 02, 03 dan 04 ya, ada 4 kelas. Jadi bisa dialokasikan di situ gitu. Jadi bisa diatur. Jadi yang boleh di mix adalah perombelnya. Gitu. Nanti di form, bentar, coba saya tampilkan. Jadi di dalam form itu ada isian gitu ya. Nanti coba akan saya jelaskan setelah ini agar teman-teman ada gambaran gitu ya. Tapi intinya boleh mix asalkan perombel gitu ya, tidak beda rombel. Misalkan SI01 dengan SI05 gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Itu yang dibolehkan adalah perombel ya. Jika nanti ada yang bingung bisa bertanya. Lalu kemudian yang poin 2, tentukan satu kota di Indonesia gitu ya. Jadi kamu boleh pilih kota apapun gitu ya di Indonesia yang mana patokannya adalah kalian lihat tempat wisata di sana gitu, tempat wisata di kota tersebut. Jadi tempat wisata yang saya maksud itu bukan tempat wisata yang seperti rekreasi gitu ya, yang kayak Dufan, kolam renang dan sebagainya, tidak. Saya perluas gitu ya. Jadi tempat wisata itu bisa tempat yang tadi saya jelaskan, kolam renang, terus taman bermain dan sebagainya. Atau taman juga boleh, taman-taman gitu ya, taman edukasi, taman kota gitu ya, hutan kota itu boleh. Lalu wahana wisata gitu ya, misalkan contohnya seperti Dufan gitu, atau seperti taman mini gitu ya, dan lain-lain dan sejenisnya lah gitu ya. Nanti kalian buat listnya dulu, nanti akan saya koreksi satu persatu gitu ya. Dan yang saya highlight di sini adalah setiap kelompok wajib beda gitu ya. Jadi saya udah hitung kalau semua kelas di matematika komputer digabung itu kurang lebih ada 300-an anak gitu ya, 300-an mahasiswa. Ya kurang lebih ada 30 kelompok lah jika 10 orang gitu ya. Nah, 30 kelompok ini dengan satu kelompok memilih satu kota di Indonesia itu cukup banget gitu ya. Karena satu provinsi aja itu udah ada banyak banget kotanya gitu ya. Contohnya misalkan Jawa Barat. Jawa Barat kan kotanya banyak ya, ada Bogor, kota atau kabupaten gitu ya. Kota kabupaten itu sama ya. Maksudnya saya mungkin perjelas ya. Kota atau kabupaten gitu ya. Karena ada aja di beberapa tempat yang tidak ada kotanya tapi hanya ada kabupaten gitu ya. Tapi ada juga yang keduanya gitu ya. Misalkan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Nah, itu kan dua hal yang beda. Punya tempat wisata yang juga berbeda seperti itu. Nah, jadi tidak diizinkan untuk sama gitu ya. Pemilihan kota atau kabupaten tidak dibatasi gitu ya. Jadi tidak harus Jawa Barat semua. Misalkan teman-teman ada yang tinggal di Sumbar gitu ya, di Sumbar di Kota Padang gitu. Nah, itu boleh menggunakan kota tersebut gitu. Atau misalkan kalian ada yang tinggal di Bali, di Kota Denpasar, itu juga boleh gitu ya.
Jadi tidak harus di Jawa, gitu ya. Di luar Jawa pun boleh. Nah, saya sarankan di tempat yang kalian paham sekali dengan tempat wisatanya, seperti itu ya. Lalu tentukan tempat wisata minimal 10 tempat. Kalian nanti list 10 tempat wisata di kota tersebut gitu ya. Lalu setelah ditentukan tempat wisatanya, kalian cari dulu observasi rute-rutenya yang memungkinkan dilalui untuk mencapai tempat wisata tersebut. Jadi misalkan tempat di Kota Depok gitu, tempat wisatanya apa sih? Alun-alun gitu ya. Nah, menuju ke alun-alun tuh lewat mana gitu ya. Nah, memang ini masih abstrak gitu ya, tapi kalian bisa observasi dulu untuk rute yang mungkin dapat dilalui ke arah alun-alun Kota Depok tersebut. Seperti itu. Nah, nanti untuk berikutnya, untuk poin 1 hingga poin 5 itu kalian setor ke saya. Setor ke apa namanya, Elena gitu ya. Nanti akan saya buatin formnya untuk mengirimkan tugas atau nanti bisa kirim di Elena. Itu maksimal tanggal 12 Desember gitu. Jadi dari sekarang sampai tanggal 12 Desember, bentar, sampai tanggal 13 Desember gitu ya. Jadi dari sekarang sampai tanggal 13 Desember silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Tentukan satu kota dan cari tempat wisatanya, seperti itu. Lalu nanti batas akhir pengumpulan laporan itu tanggal 19 Desember gitu ya. Nah, untuk penjelasan lebih detail dari pembuatan laporan tersebut atau pengolahan datanya nanti seperti apa sih Pak gitu ya. Itu nanti akan saya infokan lagi, saya akan buatkan videonya lagi. Seperti itu ya. Jadi saya harap teman-teman semua mengerti. Jika ada yang memang ingin ditanyakan silakan WA saya atau hubungi via grup gitu ya. Seperti itu. Cukup untuk penjelasan dari saya. Ditunggu untuk progresnya dari hasil diskusi teman-teman. Gitu ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.